Halo YouTube, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan ngebahas MN78 versus MN99S. Yang mau beli di antara kedua RC ini, simak video berikut ini ya. Dan karena RC ini harganya mirip, jadi kita akan komparasikan sedetail mungkin. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Dan link pembelian kedua RC ini sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, kembali dulu ke kamar saya untuk nge-review lebih detail. Nah, jadi kita balik lagi ke dalam lagi untuk ngebahas lebih dalam dan lebih detail tentang kedua RC ini. Jadi ini adalah MN78 dan ini adalah MN99S. Kedua RC ini sama-sama warna abu-abu dan bisa dilihat warnanya mirip ya, atau sama bukan mirip. Terus untuk unboxing saya keluarin biar mempercepat. Untuk MN78 yang didapatkan ini ada kertas installation method, itu untuk instalasi aksesoris. Kemudian kertas, nggak tahu ini kertas bahasa Cina, baterainya, charger, terus ini aksesorisnya ya. Saya angkat dulu. Ini bumper, dapat bumpernya kan di sini, dia terpisah. Terus ada car manual, ini bahasanya ini bisa di pause saja kalau mau baca biar videonya nggak terlalu lama ya. Nih, oke, selanjutnya kita bahas untuk MN standar. Ini MN99S mendapatkan baterai, sama baterainya ya seperti MN78, kemudian charger, aksesoris, dan cara instalasi aksesorisnya ini. Kemudian kita langsung ke remote-nya aja. Untuk remote-nya seperti ini, berbeda dengan remote MN99S. Si MN78 remote-nya jauh lebih superior, jauh lebih, ini sudah ada one-handed control-nya seperti ini. Kalau MN99S nggak ada. Terus ini dia basic, fungsinya cuma ada steering trim. Untuk di MS78 dia ada beberapa tombol tambahan nih, tail rate, light switch, dan steering trimnya yang lebih rapi. Ini yang putih-putih ini cuman aksesoris biar dia tuh LED. Kalau si bawaan MS99S nih jadi pengganti lampunya. Untuk baterai dia menggunakan 2 baterai AA, malah justru lebih baik dibanding MS99S yang menggunakan 4 baterai ya. Terus kita bahas mobilnya. Pertama-tama kita bakal bahas bodinya. Untuk bodi MS99S sudah kita tahu semua standar, pintu nggak ada yang bisa dibuka. Terus yang bisa dibuka cuma kap depan, dan kap depan pun bukanya dicongkel seperti ini. Nah ya, cuman ini memberi kelebihan si bodi MN99S pasti lebih kuat ya untuk jangka panjang. Dan untuk MN78 ini banyak banget fitur-fitur canggih di bodinya. Pertama itu cupnya dibuka dengan sistem pegas, ada pairnya. Jadi kita tekan-tekan, ada 2, terus dibuka. Nah ini baterainya sama. Kemudian pintu kanan, maksudnya pintu depan kanan kiri bisa dibuka juga tuh. Dan ada satu pintu lagi yang bisa kita buka, yaitu pintu belakang. Ini pintu belakang bisa kita buka tuh. Jadi kita bisa lihat bagaimana interiornya. Untuk ketebalan bodi saya lebih bodinya MN78 lebih tipis dibanding bodi MN99. Ini bisa dilihat, ini kan agak tebal, ini tipis. Tapi emang kita mau main se-ekstrim apa sih sampai bodi-bodi itu rusak. Kemudian untuk wheelbase MN78 itu lebih panjang. Itu bisa dilihat jarak dari sumbu roda ke sumbu roda si MN78 tuh lebih panjang. Walaupun bannya kecil tapi dia lebih panjang sekitar beberapa senti ya, 1 senti atau 2 sentian. Itu bisa lihat, ban depan kan saya samain tuh, yang belakang lebih mundur yang MN78. Selanjutnya kita ke fungsi lampu yang banyak orang suka. Untuk MS99S standar ya, sekarang MS99S terbaru mempunyai 2 lampu yang kuning, lampu utamanya kuning, yang kecilnya putih.
Kalau yang dulu kan dia putih dua-duanya, dan MS99S ini adalah body Land Rover license atau sudah punya sertifikat bahwa ini replikanya Defender lah. Jadi dia sudah pasang logo-logonya Land Rover dan ada tulisan Land Rover juga di sini. Terus untuk MS99S standar dia hanya punya lampu realistik yang ketika kita belok kanan ada lampu ratingnya, kiri juga belok ada lampu ratingnya, yang belakang juga standar seperti ini. Nah ini karena belum ada mikanya ya, seharusnya ini warnanya merah semua. Jadi kalau belok kanan nyala kanan, kiri nyala kiri, dan ketika jalan nggak ada yang spesial, pokoknya nyala terus. Yang depan juga selalu menyala seperti ini. Kemudian kita lanjut ke MN78. Untuk MN78 ini sedikit lebih ada fiturnya, terus standar lah ya, juga belok ada lampu ratingnya tuh, terus belok kanan ada lampu ratingnya, terus dia ada tambahan lampu LED bar 5 buah, dan yang depan dia ada sama sih, ini kan hitungannya 1, 2, 3 lampu. Kemudian di belakang ini ada lampunya cuma 2, kalau MN kan ada 3, jadi cuma 1, 2. Untuk posisi ban serep si MN78 nih berada di atas, kalau MN99S kan di belakang. Cuman kita saya lihat ada beberapa orang yang modif ban serepnya nih di belakang sini biar nggak terlalu berat di atas. Cuman ini cukup stabil kok MN78 ini dibanding MN99. Balik ngomongnya. Nah, terus dari ukuran ban MN78 nih jauh lebih kecil dibanding ban MN99, nanti saya buka. Kemudian saya bahas fitur remote dari MN78. Jadi di sini kan ada dua pencetan tuh, THR dan light switch. Jadi light switch dari bahasa Inggrisnya itu adalah tombol lampu untuk menyalakan matikan lampu. Kalau ini kan lampu nyala terus nih, depan tuh kelihatan kuning kan. Terus kita pencet, nah lampunya mati. Jadi ini kayak lampu ya udah RC tanpa lampu yang nyala, sisa lampu ratingnya doang ketika kita belok. Lampu ratingnya tetap nyala. Dan ini kenapa, lihat perhatiin gasnya, saya lepas RC tetap jalan ya. Terus itu adalah fungsi kedua, yaitu TH rate. Ketika kita pencet, lampu rem selalu menyala menandakan kita dalam mode drag brake, atau RC-nya ketika kita lepas gas dia bakal ngerem. Nah, lihat ya, beda kan? Tapi kalau kita jalan lampu remnya mati. Nah, jadi tetap realistik lah. Jadi kita coba mode yang tadi, ini glosor ya. Kita pencet lagi. Nah, ini mode drag brake. Jadi ini seperti fitur RC Adventure pada skala 1/10 ya. Jadi dia ketika RC-nya pada turunan gunung, RC-nya nggak ngelosor atau ngeloyor gitu ya. Jadi ditahan oleh rem drag brake namanya. Oke, nggak usah pakai lama, saya sudah langsung buka bodinya. Untuk membuka bodi, saya lebih suka buka bodi MN78 karena cuma ada 4 baut yang gampang banget dilihat. Ujung chassis 2, sama ujung belakang 2 juga. Jadi itu sangat-sangat gampang untuk akses bodi di MN78. Dan MN99 ada nih 1, 2 baut bodi ya. Terus ada 2 ini. Kemudian ada bawah lagi di sini ada 4. Jadi total berapa tuh? 8 baut. Terus bisa terlihat di sini elektroniknya, electric PCB boardnya seperti ini. Ini kodenya ya. 150R V1, dan ini sama persis dengan yang digunakan di MN78, jadi mereka menggunakan elektrik yang sama. Tadi juga saya coba dengan menyilangkan remote, misalnya ini pakai remote ini bisa, dan ini juga pakai remote ini juga nyambung. Kemudian bisa terlihat di sini gearboxnya berbeda, dan ukuran motornya ini beda juga ya. Kalau MN99 ini kan motornya 260 kecil segini aja. Ini motornya 370 nih guys. Ini motor sudah sama seperti ukurannya motor gearbox dual speed WPL. Ini dual speed WPL ya. Terus saya bandingkan tuh.
di 370. Jadi yang pasti torsinya lebih besar. Cuma untuk speed kita nggak tahu. Nanti kita coba kalau bisa. Terus perbedaannya, yang lain lagi saya temuin chassisnya. Walaupun tebal chassis di depannya itu sama. Nih. Cuman chassisnya tuh beda. Nggak bisa kita gunakan chassis MS99 di M78 karena dari baut gearbox dia berbeda. Kalau di baut gearbox MS99 ini universal, bisa buat lubang gearbox dual speed WPL, single speed, dia masuk semua. Dan kalau M78 nih beda sendiri nih, jauh banget bautnya. Perbedaan lainnya yang saya temukan yaitu dari servonya M78 nih di atas gardan atau duduknya bersama gardan, bukan bersama chassis. Kalau di MS99 ini kan dari dulu dia tuh tetap aja di dalam bersama chassis. Jadi linknya ini jelek banget ya geometrinya. Jadi kalau belok tuh dia geol-geol kayak chassisnya ketarik-tarik gitu. Kalau di M78 dia karena di atas gardan dan nyangkut dengan gardan, jadi tidak ada hal yang bikin menghambat beloknya ya. Jadi M78 otomatis beloknya lebih bagus dibanding M78 dengan link standarnya, kecuali kita sudah ganti upgrade link metal, beloknya saya bisa bikin ini enak atau di upgrade istilahnya. Kemudian untuk saklarnya dia berada di tengah atau di samping gearbox, saklar on off untuk standarnya. Kalau M78 di depan ya, di bawah sini, nah ini on off. Kemudian untuk kopel, kedua RC ini menggunakan kopel yang berbeda, jadi dia punya kopel masing-masing. Dia karena punya link base yang lebih panjang, bisa dilihat ini kan saya samain tuh. Walaupun bannya dia kecil, cuman dia sudah panjangnya sama karena link base-nya itu berbeda ya. Saya nggak tahu pastinya berapa senti, mungkin saya tulis kalau saya temukan informasinya. Dan untuk kopelnya MN78 ini kelihatan seperti tembus gitu ya, karena nih ada tembusan ini. Kalau MN99 nggak ada, cuman baut biasa. Di MS99S terbaru dia semua sudah bisa dilepas kopelnya masing-masing ya. Kalau dulu kan dilem mati. Kemudian di sini dia punya dua ketinggian lubang gearbox, jadi ini bagus buat upgrade. Jadi ini namanya, jendolan gearboxnya nggak gampang mentok. Untuk link mereka berdua menggunakan link yang berbeda karena biasa aja tuh. Ini mungkin link bawahnya sama kali ya kalau saya lihat, atau beda. Coba kita bandingkan, kita balik. Nah, ini link bawahnya MS99. Terus saya bandingkan dengan ini. Oh, sama ya. Sama-sama. Tapi bengkoknya beda sih. Perhatikan ini dengan yang ini. Intinya mereka menggunakan link yang beda masing-masing. Jadi gitu aja lah. Yang mutlak tuh ini link atas, upper link. Beda ya, dudukan link base-nya. Jadi untuk gardan, jadi untuk yang berbeda dalam RC, kedua RC ini linknya, kopel, terus link base itu dudukan link ya, dan mount servonya berbeda, chassisnya berbeda, gearbox berbeda. Saya akan sebutin hal yang sama aja deh. Yang sama itu cuman gardan, terus servo standarnya itu sama, terus apa lagi ya, sama elektriknya itu sama, jadi kita bisa tukar-tukaran part, sisanya berbeda. Jadi itu bakalan part upgrade yang diproduksi baru untuk khusus M78 aja gitu. Jadi kalau kita mengganti gearbox dual speed contohnya atau single speed WPL, kita harus ngebor lubang baut baru di sini ya. Kalau di sini kan sudah plug and play, karena ini memang beda sendiri nih si bautnya. Dia lebar. Oke. Ini bisa dilihat untuk ukuran ban MN78 dan MS99 sangat-sangat jauh berbeda ya. Dan yang pasti ada kekurangan dan kelebihannya dengan ban kecil dan ban besar. Untuk ban besarnya MS99 ini, kita yang pasti bisa melewati jalur atau tantangan yang lebih besar dibanding ban kecil kayak ini kan gampang sekali mentok atau sudah melebihi kapasitasnya karena lebar bannya sendiri juga mempengaruhi grip ya pada ban. Bannya dia lebih tipis nih, tuh jauh banget bedanya. Jadi
Nanti kita cek, kita coba sendiri di track-track yang simple lah, karena ini kan masih spek standar, kita mau main ekstrim kayak apa sih. Kemudian untuk gardan sama, kedua RC ini menggunakan gardan yang sama, gearnya juga sama tipenya, kayak sedikit silver abu-abu gitu. Ini juga tuh ya. Untuk hex juga mereka masih sama-sama plastik semua. Ini plastik, yang depan juga pasti plastik, si dogboardnya tuh plastik ya. Untuk shock kan mereka berdua nih pakai shock yang sama, cuma berbeda di antingnya. Si M78 ini sudah menggunakan desain seperti rod end. Kalau M99 kan masih tebel begitu. Nah itu tebel ya, kalau ini kan tipis. Cuma untuk panjang shocknya sama, cuman dia menyisir. Kenapa si M78 tetap bisa ceper, karena ini ada shock towernya ya, biar meninggikan shock. Kalau M78 kan M78 lagi M99 dia tercantol di shock secara langsung, nggak pakai shock tower lagi atau peninggi. Oke, saya pasang lagi ya gardannya. Oke, sebelum saya tutup lagi, ini saya akan memperlihatkan lagi bagaimana sih LED-nya. Untuk LED board si MN78 ini sedikit berbeda, terlihat nih ada sedikit resistor, terus warnanya hijau. Kalau LED board MS99S paling simple, dia cuman begini, warnanya coklat. Dan kabelnya si M78 masuk ke dalam sini dan tertutup. Kalau M99 dia seperti ini ya, terekspos. Terus kabelnya begini. Kemudian depan juga terekspos, langsung terlihat langsung PCB-nya ya. Kalau yang ini M78 karena dia punya lampu LED bar di atas 5 biji, dia punya kabel tambahan yang dicolok dengan board PCB-nya. Ini yang lampu realistiknya. Kemudian dia kabelnya lebih kecil, lebih ramping, dan ditutup, bukan terekspos seperti MN99 tuh. Yang belakang kita nggak bisa lihat karena di balik interiornya. Terus untuk interiornya dia, ini ada sedikit inner fender di belakang. Kalau depan los kayak gini sama. Kalau ini kan nggak ada inner fendernya, ini ada. Dan bahannya dia ngedov gitu, kayak apa ya? Plastik hitam ngedov. Dan ini emang sedikit lebih tipis dibanding ini. Ini kan hitam-hitam mengkilat. Nah ini tebal bodinya. MS99 lebih tebal. Kalau M78 sedikit lebih tipis seperti MN86, mirip ya. Ini udah saya rakit kembali semuanya, dan selanjutnya kita bakal lakukan pengetesan di luar. Gimana sih performa kedua RC ini, apakah M78 lebih baik atau malah MS99S masih lebih baik atau lebih unggul dalam segi performa melewati tantangan. Oke. Untuk ngetes mau mana dulu ya? Mungkin saya bakalan tes MS99S dulu karena emang RC-nya sudah sering banget saya cobain. Jadi kita cobain, nyalain dulu remote ya. Terus nyalain RC-nya. Oke. Kalau MS99S dia nggak punya pilihan untuk matiin lampu, jadi ya udah lampunya nyala terus. Dan untuk speednya dia emang, terus dia modenya mode drosor ya, nggak ada mode drag brake tuh jalan terus ya. Nggak seperti MN78 dia punya mode drag brake atau mode berhenti setelah kita lepas gas. Oke, kita tes untuk obstacle pertama. Ini yang ini sebenarnya ekstrim sih, cuman nggak apa, kita tes apakah dia bisa. Ini torsinya dia perlu ditowel banyak baru bisa jalan. Jadi untuk low speednya, untuk rolling emang MS99 ini kurang. Nih berat banget, hampir gaspol tadi baru dia bisa naik. Nah ini kalau kayak gini dia posisinya ban belakang sejajar dengan obstacle, dia nggak mau naik ya tuh, harus ancang-ancang. Cuman karena bannya besar dia bisa naik tadi ya. Nah ini yang agak lantai rumah saya, kita tes. Oke, gampang ya. Sekarang MN78. Untuk MN78 nih saya memang lebih gampang karena ada one handed controlnya. Kemudian kita kan nggak perlu lampu nih, kita matiin. Nah itu bisa mati
walaupun siang-siang ini kan nggak terlalu penting ya. Dan saya rasa emang gasnya MN78 nih lebih responsif, lebih laju gitu loh, lebih instan. Dan suara ESC nya nggak aneh kayak brrrr tadi tuh. Terus kita coba mode drag brake. Nah ini mode drag brake tuh, mode lampunya nyala kan, jadi kita lepas dia ngelem. Nah jadi dia nggak josor. Terus kita tes obstacle yang sama, walaupun bannya kecil kita tes ya. Ini torsinya lebih enak buat pelan. Oh tapi dia nggak lebih kuat sih dibanding MS9. Nah karena dia ceper, nah ini saya rasa torsinya lebih besar, terus lebih smooth si pergerakan gearboxnya. Terus kita tes obstacle lantai, kita tes gas kecil, tuh lebih smooth dia. Lebih enak ya. Jadi untuk dari awal aja sudah terasa banget nih, si MN78 nih lebih mantep untuk kontrolnya. Dan dari servo gerakan belok-beloknya juga, karena dia di atas gardan ya, tuh enak banget. Coba bandingkan dengan MS9. Saya nyalain lagi ya, ini MS9. Nah si MS9 beloknya kayak gini tuh, bannya goyang-goyang, ban bodinya itu karena chassisnya ketarik, karena servonya berada di chassis, jadi itu tadi menghambat. Cuman kalau kita sudah upgrade ini bisa hilang kok. Beda dengan MN78 nih, tuh dia kayak mobil asli. Kita nyalain lampunya tuh. Terus tes apa lagi ya? Oke guys, kemudian kita bakal speed test kencangan mana sih antara kedua versi ini. Dan ini saya bersama adik saya yang kontrol si MS9S, bakal pasti gaspol. Dan ini tracknya ya lebih dari cukup lah. Terus kita tes ya. Ayo real, 1, 2, 3. Tuh MS99 jauh lebih kencang karena karakter motor 260 balik-balik. Motor 260 tuh lebih kencang dibanding motor 370, tapi 370 menawarkan torsi yang lebih besar. Nah, coba lagi. Wah, gitu. Tapi di sini suaranya saya udah ngerasain suara MN78 lebih halus dibanding MN99. Oke, saya coba lagi ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Tuh, MN99 lebih laju. Ya guys, cuman torsi tetap menang MN78. Mungkin karena bannya lebih kecil ya, jadi kontrolnya lebih enak menurut saya. Dan untuk karakter mentul-mentulnya sama, karakter shocknya sama semua. Oke, lanjut ngetes apa lagi ya? Oke, kita tes naik ini kayu yang nggak terlalu tinggi. Coba real tes pelan-pelan naik. Nah tuh bunyi gearboxnya emang agak aneh, harus nyilang. Nah ya itu pasti gasnya emang perlu agak tinggi ya. Udah, terus tes MN78, gasnya dia lebih kecil lah karena torsinya lebih besar dan bannya lebih kecil, jadi untuk ngontrol dia lebih enak. Nah terus sini lagi sini, cuman naik sini tapi agak begini. Nah itu kita tes untuk shocknya bisa gantung nggak. Nah, oke, kemudian tes yang MS9 agak miring real. Oke, terus gas tuh dia emang lebih berat. Nah dia emang pergerakannya kurang smooth karena torsinya lebih kecil. Oke, kita pulang. Asik banget nih buat mabar. Cuman emang MS9 ini lebih gede ya, untuk ngelewatin tantangan dia lebih enak. Oke, kita naik lagi. Tuh. Lebih smooth MN78. Cuman karena bannya kecil, dia emang agak sedikit kewalahan buat naik obstacle lah. Kemudian saya mau tes nih yang naikin balok agak tinggi. Ini seukuran bannya tuh. Kita tes, pasti harus miring.
Nah, torsinya emang lebih enak sih. Nah, bisa coba ini. Ya, miring. Dia bannya emang lebih besar, cuman torsinya lebih kecil. Ulang. Itu bannya tuh. Nah, dia harus lebih miring lagi. Lebih miring, coba. Dia emang harus lebih miring ya, karena bannya besar. Harusnya lebih gampang nih. Kita coba. Ini emang gasnya perlu dalam ya guys, karena torsinya lebih kecil. Nah, jadi begitulah untuk performan tes SIG 2RC ini. Oke, tambahan untuk keterangan lampu LED bar si MN78 nih standar sih, nggak terlalu terang, maksudnya nggak terang yang jauh banget. Nih, seperti itulah kira-kira terangnya. Kalau kita matiin, tuh, itulah bedanya. Terus ini lampunya MN78 justru lebih MN99 justru lebih terang. Maju dikit, maju. Nah, MN99 jauh lebih terang ya dibanding MN78. Ini ketika saya nyalain, dia lebih gelap ya lampu kotaknya nih dibanding MN99 yang bulat. Nah, lebih terang kan? Tuh. Oke, dari segala yang sudah saya coba, jadi saya bisa simpulkan untuk MN78 dan MN99 ini punya beberapa kemiripan, cuman nggak semuanya. Jadi yang saya dapatkan yang sama itu gardannya dia sama, servonya sama, elektriknya sama, terus shocknya sedikit berbeda. Ya itulah, itu aja yang sama sih. Sisanya dia totally beda, desainnya beda. Kemudian untuk performa juga beda. Ternyata si MN78 tuh lebih ke torsinya lebih baik. Untuk low speed controlnya dia lebih smooth untuk naikin obstacle walaupun bannya kecil ya. Dan yang saya kira gripnya ini kurang bagus, ternyata cukup lah, lumayan lah buat naik ke obstacle tadi semen. Nggak tahu kalau pasir ya. Dan MN99S tetap punya apa ya, levelnya sendiri karena dia lebih besar, bodinya lebih tinggi nih kelihatan. Jadi ketika disandingkan samping-sampingan gini, MN99S ini terlihat lebih besar ya dibanding MN78, walaupun dia lebih panjang tapi terlihat lebih kecil gitu loh. Dan untuk remote emang MN78 lebih keren dan fitur-fitur lampunya lebih keren, terus ada fitur drag brake. Jadi saya mau minta pendapat kalian bagaimana nih tentang kedua RC ini. Lebih menarik MN78 atau MN99? Kalau saya pribadi, saya lebih suka MN78 karena bodinya emang scale, menurut saya sangat-sangat scale. Apalagi cupnya begini, model buka tutupnya. Dan harganya sama gitu loh. Dengan harga yang sama, kita mendapatkan fitur yang lebih baik. Walaupun memang kalau di-upgrade mungkin memang lebih mahal jatuhnya MN78 karena partnya masih baru dan sedikit yang jual part upgrade-nya. Oke, untuk link pembelian RC saya kasih di deskripsi, dan silahkan komen jika ada yang mau ditanyakan dan kita bisa bertukar pikiran tentang kedua RC ini, atau mau tanya-tanya tentang MN99 upgrade juga bisa. Jadi stay tune untuk video selanjutnya. Bye bye guys, terima kasih telah menonton.